Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Ariyanti Lestari NIM 222211101016. Mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Jember angkatan 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman kuliah tamu usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional yang disampaikan oleh apoteker Puma Aji Putra Pratama, SPAM, dari PT Asimas atau Ajarijus Sidomakmur Sentosa. Nah, berikut adalah profil dari apoteker Puma, di mana beliau tempat tanggal lahir di Lumajang pada 8 September 1990 dengan menempuh pendidikan S1-nya S1 Farmasi di Universitas Airlangga dan profesinya apoteker juga di Universitas Airlangga. Untuk pengalaman kerjanya, beliau memiliki pengalaman kerja di PT Asimas sejak 2013 hingga sekarang dengan posisi sebagai berikut, yaitu manajer produksi, manajemen representatif atau MR, lalu pernah menduduki marketing advisor, lalu marketing manager. Nah, berikut adalah profil dari PT Asimas. PT Asimas merupakan perusahaan atau manufacturer yang bergerak di bidang makanan atau food, obat tradisional atau herbal, dan kosmetika yang telah mendapat izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, seluruh proses produksi bertahap dan terkontrol dan didukung oleh peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Nah, fasilitas sarana dan manajemen produksi dari PT Asimas telah memenuhi standar JPOTB, ISO 9001 2008 dan HACCP. Berikut adalah standarisasi dari PT Asimas, di mana memiliki izin IOT nomor HK0206 IOT garing 5 Romawi garing 0305 garing 2016 dan izin IKOS-nya yaitu nomor HK0206 IKOS garing 5 Romawi garing 2011 garing 2016. Produk yang dikembangkan oleh PT Asimas sendiri ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada suplemen obat herbal, di mana suplemen obat herbal ini ada yang tablet, kapsul, dan saset. Lalu ada pangan fungsional, di mana pangan fungsional ini terdiri dari teh celup, powder, dan sirup atau liquid. Lalu ada juga kosmetika, di mana kosmetika ini terbagi menjadi krim, lotion, serum, masker, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh produk dari PT Asimas. Yang pertama ada Jovens. Jovens ini bermanfaat untuk memelihara daya tahan tubuh. Lalu ada L-Skin EWP untuk suplemen makanan. Lalu ada Obasma yang meredakan tenggorokan dan batuk berdahak. Lalu ada Tempra-Care yang dapat meredakan demam. Lalu ada Jamila yang mengobati jerawat dan meringankan gatal-gatal. Lalu ada Graptoplex untuk meringankan gejala wasir dan susah BAB. Nah, kita masuk ke pendahuluan, di mana pada era saat ini merupakan era digital 4.0, di mana potensi market semakin besar dan membuat distribusi pemasaran atau distribusi produksi konvensional. Dengan adanya media sosial pada saat ini, manufaktur atau brand owner dapat terhubung secara langsung dengan end user atau pelanggan sehingga dapat memotong margin distribusi yang besar. Hal ini kemudian menjadi potensi yang baik untuk perkembangan dan pemasaran produk herbal atau tradisional karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan atau khususnya trend back to nature. Namun dengan adanya perkembangan yang sangat pesat tersebut tentunya ada beberapa tantangan, di mana yang pertama banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, lalu ada banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk, lalu tahapan yang panjang dalam scale up produk dan perizinan, lalu edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk. Nah, pada saat ini, jamu sendiri telah digunakan sejak zaman nenek moyang kita, di mana khasiat adalah secara empiris. Akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Nah, berikut adalah nilai pangsa pasar obat tradisional di Indonesia dibandingkan dengan produk obat lainnya. Dan pertumbuhan tahun berjalan pada tahun 2017 dalam persen. Nah, sudah menjadi budaya dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Nah, pangsa pasar obat tradisional dan consumer health juga meningkat semakin signifikan.
Berikut adalah global market of herbal medicine, di mana omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138.350 miliar dolar AS dan diproyeksikan 5 tahun ke depan sekitar 218.940 miliar dolar AS pada 2026 dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahun. Dan di negara berkembang dan maju sendiri, sebagian masyarakat terus menggunakan obat tradisional untuk pengobatan mereka. Nah, produk dan tahap pengembangan bahan obat tradisional, yaitu ada bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Lalu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Lalu investasi dalam pengembangan IOT dan IF membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi atau maklon. Lalu sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi yang lebih unggul dalam menilai dan melakukan riset pada produk ini sehingga membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Nah, klasifikasi produk di Indonesia yang sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada makanan minuman atau biasa kita sebut pangan, lalu ada obat tradisional yang terbagi menjadi 3 yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka, lalu ada kosmetika dan suplemen makanan. Dengan persentase sebagai berikut. Nah, kita mengenal klasifikasi jamu dan tingkatannya, klasifikasi obat tradisional dan tingkatannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah jamu. Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada OHT. OHT atau obat herbal terstandar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Lalu ada fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Namun, untuk kendala klasifikasi dari PT Asimas sendiri, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan klasifikasi jamu. Lalu yang kedua, dalam skala industri, terkhusus Asimas, masih memiliki produk jamu saja. Hal ini dikarenakan produk OHT dan fitofarmaka membutuhkan biaya yang cukup tinggi, hingga mencapai miliaran rupiah untuk membuktikan produk jamu sebagai fitofarmaka. Lalu obat jamu masih belum mendapatkan perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Berbeda dengan obat-obatan kimia, di mana ketika suatu industri menemukan penemuan produk baru, maka suatu industri memiliki hak paten selama 20 tahun untuk memonopoli suatu pasar sebelum produk dimitu atau dibuat oleh perusahaan yang lain sebelum waktu masa patennya telah habis. Nah, berikut adalah macam-macam nomor izin edar. Yang pertama ada jamu. Untuk jamu tradisional lokal, nomor izin edarnya yaitu TR XXX spasi XXXX spasi XXX. Nah, XXX ini dapat diisi dengan angka ya. Lalu ada tradisional import dengan awalan TI dengan kode XX-nya sama dengan tradisional lokal. Lalu yang kedua ada OHT. OHT ini ditandai dengan HT. Lalu XXX spasi XXXX spasi XXX. Lalu ada suplemen. Suplemen ini ada suplemen lokal dan suplemen impor, di mana suplemen lokal diawali dengan SD dan suplemen impor diawali dengan SI. Lalu ada fitofarmaka. Fitofarmaka ini ditandai dengan awalan FF. Lalu ada makanan, di mana makanan lokal ini diawali dengan MD dan makanan impor diawali dengan MI. Lalu ada kosmetika yang diawali dengan NA. Untuk pengecekan nomor izin edar sendiri dari BPOM, yang pertama kita dapat melakukan scan produk atau
Code dengan mendownload aplikasi BPOM Mobile. Selanjutnya, setelah produk di-scan, maka akan masuk ke cek BPOM jika produk sudah terdaftar di BPOM. Lalu cek BPOM akan menampilkan nama produk, pabrik, kandungan obat, dan lain-lain informasi yang kita perlukan untuk memastikan produk tersebut sudah terdaftar nomor izin edarnya. Nah, regulasi produk di Indonesia, di mana evaluasi ini diperlukan untuk mengevaluasi mutu, keamanan, dan khasiat. Lalu hasil evaluasi ini akan dicek apakah diterima atau ditolak. Apabila diterima, akan masuk ke dalam cek bpom.pom.go.id, di mana produk beredar dengan nomor izin edar. Nah, BPOM ini akan mengkaji mutu, keamanan, khasiat, dan klaimnya untuk apa. Apabila hasil diterima, maka akan mendapatkan izin edar sesuai dengan apa yang kita daftarkan. Jika suatu produk ditolak karena alasan keamanan atau mutu tidak sesuai standar dari BPOM, maka izin edar tidak akan dikeluarkan. Itu adalah regulasi di bidang registrasi OT yang terdapat dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, lalu ada di Permenkes nomor 007 tahun 2012, lalu ada juga di keputusan Kepala BPOM RI HK nomor 5411384 tahun 2005 dan HK 05424411 tahun 2004. Lalu ada peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, lalu ada peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017, lalu ada peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 dan peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018. Nah, untuk alur ke BPOM sendiri tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam, yaitu yang pertama ada praregistrasi, di mana kategori timeline untuk registrasi PNPB, lalu registrasi pre-market atau evaluasi, dokumen administrasi, data safety dan efikasi, dokumen quality, labeling dan penandaan. Lalu dievaluasi apakah terdapat tambahan data bila diperlukan. Lalu ada yang apabila sudah memenuhi spesifikasi akan disetujui dan diberikan nomor izin edar, apabila tidak memenuhi akan ditolak dan harus melakukan registrasi ulang. Berikut adalah bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional. Contohnya ada menggunakan brisisin-brisia yang menggunakan Angelica sinensis radix karena dapat menyebabkan bayi lahir cacat, dan beberapa bahan-bahan yang hepatotoksik dan dapat mengganggu kesehatan. Nah, untuk strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi beberapa trik. Yang pertama yaitu marketing zaman dulu memiliki prinsip. Apabila produk ingin jalan di pasar, maka diperlukan budget promosi yang besar. Contohnya produk konvensional dan F&B manufacturer. Yang kedua, dengan media digital mengubah prinsip tersebut. Promosi saat ini bisa lebih tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Yang ketiga, target market harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Lalu media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau red ocean market. Lalu butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda atau blue ocean market. Nah, unique selling proportion. Quality is the main key of our product. Jadi, apabila produk kita berkualitas dan unik, pasti masyarakat akan lebih tertarik dengan produk kita. Winning zone, di mana clear point of different that meets the needs, make it even bigger. Semakin berbeda dan semakin berinovasi produk kita, semakin masyarakat tertarik menggunakannya. Sekian pemaparan kuliah tamu dari dari apoteker Fuma. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.